Para pemimpin bisnis global hari ini akan berkumpul dalam gelaran Business 20 atau B20 di Nusa Dua Bali. Pertemuan ini diharapkan bisa mencapai konsensus terkait isu ekonomi global. Untuk mengetahui bagaimana jalannya acara B20 Summit, kita bergabung dengan Jessica Wulandari dari BNDCC Nusa Dua Bali. Jessica, bagaimana jalannya hari pertama B20 Summit di hari ini? Ya, Febrian dan pemirsa, betul sekali hari ini merupakan hari pertama Business 20 Summit atau yang kita kenal dengan B20 Summit yang ini diadakan pada tanggal 13 dan juga 14 November 2022 dan ini merupakan rangkaian dari KTT G20 pada tanggal 15 dan juga 16 November 2022. Febrian, sejauh ini acara B20 Summit masih berjalan dengan lancar dan acara B20 Summit pada hari ini dihadiri lebih dari 3.000 orang yang datang dan diantaranya 2.000-nya ini adalah pemimpin bisnis dari seluruh dunia. Febrian, ini tidak hanya dari negara anggota G20 saja yang datang, namun dari pemimpin bisnis di luar negara anggota G20. Selain itu, ini juga akan menunggu bagaimana para pimpinan negara yang akan mengisi dalam B20 Summit. Kemudian Febrian, untuk B20 Summit pada hari ini memang juga langsung dihadiri oleh para menteri. Yang pertama tadi kami melihat ada Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, kemudian ada Menteri ESDM Arifin Tasrif, kemudian ada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan juga Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar. Kemudian Febrian, pada hari ini memang agendanya sejauh ini masih terkait dengan parallel sessions dan juga adanya MOU atau penandatanganan, dan ini akan menekankan pada 3 aspek, Febrian. Yang pertama ini terkait dengan prioritas inovasi untuk membuka peluang pertumbuhan ekonomi terutama pasca pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua ini terkait dengan pemberdayaan UMKM dan kelompok rentan, serta yang ketiga ini untuk mendorong kolaborasi antara negara maju dan juga negara berkembang. Kemudian Febrian, sebetulnya yang masih kami tunggu terus ini adalah berbagai speakers atau narasumber yang akan datang pada B20 Summit, karena beberapa pemimpin negara ini dijadwalkan akan hadir pada B20 Summit dan juga pimpinan dari pengusaha multinasional terkemuka di dunia ini akan datang pada B20 Summit pada tanggal 13 dan juga 14 November ini. Seperti yang kami tunggu, yang pertama ada Alan Job, ini dari CEO Unilever, dan juga Bill Winters, ini selaku CEO dari Standard Chartered. Kemudian kami juga melihat bagaimana dari line up untuk B20 Summit ini akan dihadiri seperti Perdana Menteri Kanada, ini Justin Trudeau. Kemudian ada Ratu Maxima ini dari Belanda, dan juga Perdana Menteri Australia ini Anthony Albanese yang dikatakan akan hadir secara fisik pada B20 Summit di tanggal 13 dan juga 14 November. Kemudian Febrian, memang B20 Summit ini menjadi wadah tersendiri bagi para pebisnis terutama di negara anggota G20 untuk berkolaborasi, dan ini menjadi kesempatan untuk mendapatkan dan juga mendatangkan investasi ke dalam negeri. Ini terutama pada 3 aspek. Yang pertama terkait dengan energi, yang kedua adalah transisi, dan yang ketiga ini adalah investasi yang berkelanjutan. Febrian. Ya, Jessica, lalu apa target dari B20 Summit di tahun ini? Ya, Febrian dan pemirsa, memang Ketua Umum Kadin Indonesia Arsyad Rashid menekankan untuk B20 Summit di tahun ini adalah untuk bagaimana merumuskan dan juga nanti akan merekomendasikan bagaimana langkah untuk pemulihan perekonomian dan juga memajukan perekonomian secara global, dan ini nanti akan diajukan pada KTT G20 pada tanggal 15 dan juga 16 November mendatang. Febrian, dan diharapkan dari B20 Summit ini juga bisa menggait para investor masuk ke dalam negeri dan juga membuka peluang bagi para pengusaha di dalam negeri untuk memiliki mitra dagang antara negara-negara anggota G20. Selain itu, Febrian, ini juga membahas bagaimana tantangan perekonomian secara global yang saat ini masih dihadapi oleh dunia. Yang pertama ini terkait dengan perekonomian pasca pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua ini terkait dengan krisis iklim yang nantinya ini akan berdampak pada krisis pangan. Kemudian ada pembahasan yang lain yaitu
yaitu terkait dengan tensi geopolitik antara Rusia dan juga Ukraina, ini juga berdampak pada perekonomian secara global karena kalau kita melihat inflasi dan suku bunga secara global pun sudah meningkat secara signifikan. Bahkan kalau kita lihat di Amerika dan juga di Uni Eropa ini sudah mencapai di level 8 hingga 9%. Dan Febrian, maka dari itu untuk B20 Summit ini diharapkan ini bisa menjadi rekomendasi bagi para pimpinan negara dari para pimpinan usaha bagaimana untuk menjalankan perekonomian ke depannya agar adanya pandemi COVID-19 kemudian krisis lainnya ini bisa teratasi dari sisi perekonomian. Demikian laporan kami dari Nusa Dua Bali. Kembali ke Anda di studio Febrian. Baik, terima kasih Jessica Wulandari atas laporan Anda langsung dari Nusa Dua Bali. Selamat kembali bertugas.